Di akhir zaman ini, tubuh kita sedang diobok-obok. Ini nyambung dengan apa yang sekarang terang terjadi. Kenapa mereka memainkan isu kesehatan? Karena mereka mau intervensi tubuh bait Roh Kudus tadi. Gambar Allah tadi mereka mau rusak. Kenapa? Makanya mereka buat isu kesehatan supaya dia obok-obok. Dia boleh sentuh tubuh kita. Sementara ada peraturan, ada undang-undang. Suami mau sentuh istrinya, istrinya lagi nggak mau, masuk KDRT. Betul? Lah ini begitu ada maunya dia bikin jadi boleh. Pinter sekali. Itu namanya tipu daya. Yang bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di akhir zaman ini akan banyak yang tumbang. Karena apa? Takut kehilangan apa? Urusan perut. Urusan perut. Makanya rajin-rajin berpuasa. Supaya Bapak Ibu belajar masuk ke alam roh. Sehingga tahu bahwa hidupmu, firman Tuhan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, tapi juga dari ketela. Loh, itu di situ roti loh. Enggak, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, di sini ini janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tapi kenapa kita tetap gelisah? Karena protokol setan tidak menjamin keselamatanmu. Itulah kenapa orang menggunakan protokol setan yang saya tadi tunjuk-tunjuk itu. Mereka tetap khawatir. Karena apa? Tidak ada jaminan keselamatan. Karena jaminan keselamatan protokol Tuhan hanya ada, dan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang diberikan kepadanya yang berkuasa. Amin. Makanya pakai protokolnya Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat berapa itu? Dan keselamatan hanya ada di dalam dia, bukan ada di dalam begini, enggak. Racun itu ya, poison. Benar, lihat aja nanti, deteksi aja tuh kawan-kawan bertumbangan. Biarlah kita meninggal, mati fisik kita karena iman, bukan karena ketakutan. Upahmu besar di surga. Pertahankan iman, karena Tuhan mau, akuilah aku di dalam segala lakumu, termasuk ketika kita tampil di depan orang. Akui dia. Mengaku dengan mulut. Lalu bagaimana kita mau mengaku dengan mulut? Oh, ini aja mulutnya bisa ngomong kok. Hah? Oh, pakai yang ayat berikutnya lagi. Percaya di dalam hati. Percaya di dalam hati aja, tapi kita nggak berani mengaku. Seperti apa? Petrus. Banyak Petrus. Kalau Petrus, jangan pikir semua nasib kayak Petrus. Petrus masih didatangi Tuhan. Kalau kita pulang kana, selesai. Ya. Nah ini ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, ya, tetapi aku datang kembali. Inilah yang disebut tubuh Kristus, Rohku Kudus, ya. Kembali, dia pergi, dia kembali dalam bentuk Roh penghibur. Nih, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Ada amin? Ada yang bersukacita? Nah, kalau bersukacita nggak ada pakai-pakai itu. Karena ini buah-buah roh juga. Buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri. Ada 9. Nah, ada nggak itu di dalam diri kita? Semua yang tadi kita bisa lakukan dengan pura-pura. Tetapi satu yang kita nggak bisa,
sembunyikan penguasaan diri. Gitu. Kalau di sini semua baik, haleluya, puji Tuhan. Begitu Yohanes 16 ayat 16. Sama betul, saya kasih tahu ya. Itu kayak kami nih pegawai negeri dikasih gaji kecil. Ternyata sistem itu tipu daya. Supaya apa? Karena udah mengenal angka waktu di sekolah. Gila, sudah S2, sudah direktur misalnya. Cuma segini, tapi ada dikasih anggaran tuh. Kita lihat kanan kiri, ada yang lihat nggak? Sudah ambil Jo, bikin laporan sesuai dengan itu. Jadi laporan itu selalu isinya apa? Bagi sama kurang. Itu. Karena yang tambah sama kali so masuk. Betul. Dan semua rumus-rumus yang saya pelajari ternyata itu rumus simsalabim. 2 tambah 2 berapa? 4. 2 kali 2 berapa? Min 2 kali min 2 berapa? Hah? Nah, ini yang saya bilang, inilah rumus simsalabim. Coba buktikan. Minus 2 kali minus 2 4. Coba buktikan. Buktikan, jangan cuma hafalan rumus. Coba, itu ternyata rumus simsalabim. Ya, minus 2 dikali minus 2, mana barangnya nggak ada. Mereka hebat kan? Dan pelajaran-pelajaran ekonomi ternyata setelah saya pelajari, ternyata itu untuk apa? Membuat kita terus berhutang dan tidak pernah bisa membayar hutang. Ya, betul. Ibu punya kacamata, masih kredit atau? Ya kan, kredit. Makanya diajar tuh debit kredit. Pelajaran akuntansi apa namanya itu, bon A, bon B. Ya, ujung-ujungnya apa? Bagaimana kita berhutang? Bagaimana membuat balance di dalam laporan? Makanya kita nggak pernah bisa menyelesaikan hutang karena di sekolah nggak diajar supaya bisa menyelesaikan hutang. Ya, coba aja lihat. Oh, kasih rumah, kredit di 6 tahun kemudian apa? Suku bunga naik, tarik, umpannya naik semua. Itu, permainan semua. Ya. Yohanes 16 ayat 16. Nah ini, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini saya membuktikan bahwa tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Melihat aku dengan apa? Dengan roh, bukan kasat mata. Ya. Jadi bersatu dalam tubuh Kristus maknanya adalah membangun hubungan yang intim dalam kehidupan sehari-hari dengan Roh Kudus yang disebut gereja. Jadi gereja adalah kamu, saya. Amin. Jadi tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Mainkan film supaya kita paham apa itu gereja. You are the church. You are the church. We are the church. Amin. Jadi tubuh Kristus kita telah dibeli, dan kita ini adalah tubuh Kristus, kita yang sudah dibeli dengan harganya lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, bicara tubuhmu. Di akhir zaman ini tubuh kita sedang diobok-obok. Ini nyambung dengan apa yang sekarang terjadi. Kenapa mereka memainkan isu kesehatan? Karena mereka mau intervensi tubuh bait Roh Kudus tadi. Gambar Allah tadi mereka mau rusak. Kenapa? Makanya mereka buat isu kesehatan supaya dia obok-obok. Dia boleh sentuh tubuh kita. Sementara ada peraturan, ada undang-undang. Suami mau sentuh istrinya, istrinya lagi nggak mau, masuk KDRT. Betul? Lah ini begitu ada maunya dia bikin jadi boleh. Pinter sekali. Itu namanya tipu daya. Ya, tipu daya. Dulu boleh di ini nggak? Ini tanda tangan lah apa, semua keluarga menyetujui.
Mana sekarang? Hebat ya. Memang enak kalau sudah bisa ini. Tapi jangan takut, ada Tuhan. Ya. Kalau kalian jangan takut ada Tuhan, kalian tidak akan tunduk kepada hal-hal yang menista kemahakuasaan Tuhan. Jangan pernah hianati doa Kristus kepada kita. Karena dia bilang, mereka bukan berasal dari dunia, seperti juga aku. Jadi aku tidak mau mereka tertimpa kejahatan. Baca di Yohanes 17. Yesus betul-betul itu. Kenapa kita perlu menjadi satu tubuh dengan Kristus? Karena itu, karena dia sudah minta dan pesan kepada Tuhan ketika di Taman Getsemani, supaya kita sungguh-sungguh, kita dipelihara sungguh-sungguh. Karena kami, dia adalah mereka, istilahnya, mereka bersama-sama dengan aku, dan aku ingin mereka bersama-sama dengan aku dimanapun aku berada. Itu firman Tuhan. Siapa Kristus sehingga tubuh rohaninya sangatlah penting. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan sih. Dia adalah gambar Allah ya, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kembali lagi, saya mau kasih tahu di gambar. Dia selalu bicara gambar. Perhatikan nggak bahwa hidup kita sungguh-sungguh diatur oleh gambar. Perhatikan itu. Gambar ini melambangkan apa? Imajinasi. Gambar ini melambangkan apa? Pikiran dan perasaan kita. Hidup kita hanya urusan pikiran dan perasaan, nggak ada lain-lain. Saya pikir-pikir, saya rasa-rasa. Ada orang gode pakai baju seksi, dia pikir-pikir, dia rasa-rasa. Betul? Punya rumah besar misalnya, pikir-pikir, rasa-rasa. Orang bilang aku orang kaya, cuma gitu-gitu doang kok. Dan bapak ibu liburan ke luar negeri, bapak cuman mengejar apa yang bapak pikirkan dan apa yang bapak ingin rasakan. Ternyata setelah saya belajari lebih dalam lagi firman Tuhan, selama kita di sekolah, kita ditanamkan sifat jahat. Bahasa Ibraninya resa. Makanya kalau sifat itu mulai muncul di dalam diri kita, muncul resah. Kemudian tinggal tunggu perbuatan jahat. Bahasa Ibraninya apa? Rasa. Jadi saya cocokkan ya dengan apa yang terjadi, bahwa ketika kita marah, kita hanya meluapkan rasa. Ketika kita makan banyak-banyak, kita hanya menumpahkan rasa lapar. Padahal seharusnya secukupnya. Ketika orang korupsi, apa? Dia menumpahkan rasa serakah. Semua ketika kita pukul orang, kita menumpahkan amarah, rasa. Ketika orang membunuh seseorang karena dendam, dia hanya menumpahkan rasa dendam. Jadi kejahatan itu bicara rasa. Makanya lepaskan rasa-rasa akan dunia ini. Karena apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan rasa duniamu akan terlepas di surga. Baru kau layak untuk menjadi mempelai, calon mempelai Kristus. Kalau sekarang kita masih jadi calon bisa gagal nggak? Bisa. Dan akan banyak yang gagal. Sekarang aja belum aniaya, belum seberapa sudah gagal. Habis bagaimana? Nggak bisa ke mall, nggak bisa terbang, nggak bisa kerja, nggak bisa apa, nggak bisa. Lemah sekali, sedih sekali, hanya urusan perut. Lalu kemana selama ini penggembalaan, pengajaran kemana? Ngajar, tapi nggak ngerti bagaimana membuat orang tough. Banyak menyuruh kepada kami beriman seperti apa aja nggak ngerti kok. Ayo, suruh orang beriman, tapi caranya beriman nggak diajarin. Ya udah, katanya beriman, ya begitu aja beriman. Masing-masing harus beriman dong. Beriman apaan? Saya mengalami itu, makanya saya sampaikan, jangan cuma asal ngomong, praktekkan. Bagaimana cara beriman? Ajarin, kayak ngajarin anak kecil jalan.
Jadi jangan bicara teori. Cuman saya nggak salahkan, karena pendidikan, sistem pendidikan dunia, dia ngebesarin teori. Sementara science sama soul tidak akan bisa berjalan beriringan, karena sengaja oleh pembuat ilmu itu sengaja membuat seperti itu. Supaya bapak ibu bingung, teorinya begini, begitu dipraktekin gimana, bingung. Teorinya harus penuh dengan kasih, betul, tahu teorinya, prakteknya berat banget menjalani kasih. Kenapa? Karena nggak dilatih, tubuh kita tidak dilatih untuk bisa melakukan itu. Firman Tuhan mengatakan, latihlah tubuhmu. Sistem pendidikan kita hanya memperbesar cara berpikir kita, otak, mind, pikiran. Tetapi harusnya body, mind, and soul itu menjadi satu, terintegrasi, dan semua diarahkan untuk memahami kemahakuasaan Tuhan. Soul. Selama ini kita tidak, jiwa kita tidak mengerti. Oh, teorinya banyak, jiwa kita apa? Jahat yang diajarkan. Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kemahakuasaan Tuhan. Sekolah-sekolah cuman katanya pintar, mereka sebut kita orang pintar karena angka kita. Ternyata di mata Tuhan kita goblok, tidak mengenal kebenaran. Hikmatnya begini dunia. Iya kan kita berhikmat. Gak, berhikmat itu takut akan Tuhan. Waspada terhadap tipu daya iblis. Gitu loh. Jadi ketika orang itu berhikmat, sebenarnya dia sedang kena tipu daya. Lalu mereka mengatakan gini, jangan cobai Allahmu. Jangan engkau mencobai. Goblok, saya bilang. Salah, keliru. Yang namanya jangan mencobai Tuhan Allahmu apa? Tuhan itu maha kuasa. Kau nggak percaya sama dia, Tuhan bilang, kau coba-coba sama saya. Paham? Saya tidak percaya sama Tuhan, itu namanya mencobai. Ya, ketika bapak ibu menggunakan hal yang seperti tadi, itu namanya mencobai. Tegas saya katakan, mencobai kuasanya. Contoh di sini, anaknya Pak Lurah, kita senggol, dia bilang, kau nggak tahu siapa bapak saya? Kau coba-coba ya? Sama seperti itu. Kita sudah mengenal Kristus, tapi kita katanya gini, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku tahu dia berkuasa. Kenapa kita masih coba-coba tidak percaya? Jangan dibolak-balik. Ya. Berikutnya, karena di dalam dialah telah dijadikan sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi artinya semua yang ada di ini diciptakan. Jadi termasuk ini kerajaan, pemerintah dan penguasa, nggak ada apa-apanya di depan mata Tuhan. Ya. Jadi ketika kita tunduk kepada siapa? Tunduklah kepada Dia, pemegang otoritas tertinggi. Dia raja di atas segala raja. Ya, the higher power. Jadi yang ada di Alkitab yang sekarang itu bukan dalam arti pemahaman fisik, karena di dalam firman yang sesungguhnya apa? Pemerintahan yang tertinggi adalah pemerintahan alam roh, kerajaan surga. Bukan seperti yang ditulis di Roma 13 ayat 1 yang Bapak Ibu pakai buat nakut-nakutin jemaat. Bukan itu. Akhirnya orang apa? Takutnya sama dunia, bukan takut sama percaya Tuhan. Ada kepastian keselamatan, akhirnya jadi tidak. Keselamatannya ada di mana? Di barang-barang itu. Beli oksigen, apa segala macam ada. Ini oksigen banyak banget. Mana ngapain beli itu? Isinya ngana belum tahu isinya apa. Lah, emang tahu isinya? Kan nggak tahu. Udah Bu? Belum. Tanggung. Saya suruh udahan. Nggak, percuma nanti nggak dapat. Satu tubuh dalam Kristus itu saya berikan pemahaman dulu. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Jadi ini, ya, Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh keperluan Allah berkenan Dia diam di dalam Dia. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi apalagi yang harus kita takutkan? Semua ada di bawah kaki Dia. Diletakkan di bawah kaki Kristus, kita duduk di sebelah kanan bersama-sama dengan Kristus.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lanjut. Saya mau kasih buka ini supaya tahu ayatnya. Ada apa dengan tubuh Kristus? Filipi 3 ayat 21. Saya percepat supaya kejar waktunya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Tubuh kita yang sekarang ini hina. Jadi apa yang dimaksud itu? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan pada saat kita sudah blend, kita punya roh dengan pada saat perkawinan anak domba Allah. Tapi hanya bagi calon mempelai, hanya bagi mempelai wanita. Bagi yang gagal jadi calon, calonnya gagal, maka dia tidak akan. Sehingga serupa dengan tubuhnya. Karena untuk serupa dengan tubuhnya artinya apa? Blended, menyatu. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan kamu masing-masing adalah anggotanya? Efesus 4 ayat 16. Padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Inilah disebut gereja. Oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaannya, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang terabaikan. Nah inilah gambaran tubuh Kristus. Jadi dari mana orang mengenal tubuh ini adalah tubuh Kristus? Dari sini. Sama seperti kenapa KTP butuh pas foto. Dia nggak minta badanmu difoto. Ya, makanya ketika kita satu tubuh dengan Kristus, maka perilaku kita itu menggambarkan kepala. Makanya foto kita selalu minta pas foto, bukan dibilang pas kaki. Nah, itu kayak gitu kan, Pak? Foto. Karena kalau Bapak meninggal, badan Bapak difoto, nggak ada mukanya, kasih lihat keluarga, sampai botak, nggak akan ada yang ketemu. Jadi butuh wajah, sehingga tubuh ini memancarkan, melaksanakan apa yang ada di kepala. Makanya dibilang ikan busuk dari kepala, karena kepala ini melambangkan pikiran dan perasaan. Pikirannya ada di sini, kepala. Ya, anak buah mengikut aja. Tapi di organisasi dunia, budaya organisasi, si anak buah cari aman, ikut kebijakan pimpinannya. Walaupun salah, walaupun melanggar perintah Tuhan. Supaya apa? Cari aman, toh. Tapi upahmu nanti menyesal kemudian, dan banyak sekarang yang menyesal, ikut perintah komandan dan akhirnya tak bongkar-bongkar. Ya. Apa ada orang tanggung jawab? Tapi kalau kita ikut Yesus, sampai berapapun Dia sudah bertanggungjawabkan. Aku bersama-sama dengan Dia. Amin. Dimanapun aku berada. Berikutnya, ini sudah dipelototin sama ini Oma. Kenapa kita harus bersatu dalam tubuh Kristus? Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bicara roh, bicara hubungan dengan Tuhan, bicara pikiranmu adalah bicara jiwa. Pikiran, jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Makanya kalau alam roh, manusia roh kita kalah, jiwa kita tunduk, tubuh kita ngikut. Makanya kenapa banyak para pejabat menggunakan apa? Tenaga-tenaga spiritual, apa? Paranormal apa segala macam spiritual itu. Tujuannya apa? Dia mau ikat. Karena hidup ini adalah peperangan roh. Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Apa yang saya ngomong tadi ini, kita tidak melawan darah dan daging. Kalau ibu ketakutan, ibu kalah dalam peperangan roh. Barangnya nggak ada kok. Tahu dari mana? Dari TV. Siapa yang ngomong? Yang ngomong lihat rekeningnya, masuk uang. Betul. Termasuk mereka-mereka yang berjulukan ini, apa namanya, gelar-gelar seperti itulah ya.
Siapapun dia juga, masuk hamba Tuhan, kalau misalnya dia ngomong iniin, apa urgensinya? Nggak ada urgensinya. Firman Tuhan udah jelas. Tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh yang diam loh. Artinya dia menghuni. Enak aja dirusak. Jadi kalau kita mau memperlakukan tubuh kita, tanya sama yang punya, boleh nggak? Saya jamin 1000%. Dia tidak mau, karena dia tidak mau gambar Allah dirusak. Amin. Jadi bohong. Ya, kalau mereka ada yang bilang, oh nggak ada gini, bohong. Ya. Oh nggak ada chip ngerti chip aja enggak kok. Catat ini, chip singkatannya apa? Cellular, cell, hybrid. IP-nya apa? Internet protokol. Jadi nanti orang-orang yang sudah masuk begitu tadi akan dikontrol oleh internet. Ya, jadi kita tidak punya lagi hak asasi, kita tidak punya lagi free will. Ya, hidup kita tinggal begitu tidak disukai apa? Delete, mati lo. Lo serius, jangan ketawa, beneran. Nggak main-main ini catat omongan saya. Saya sampaikan, saya sudah pertimbangkan bahwa itu akan terjadi. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Kudus itu apa? Kudus itu kita punya kehidupan. Ya. Kehidupan kita selalu mempermuliakan Dia. Apakah kita bisa kudus tanpa Dia? Tidak. Kita adalah manusia hina yang tidak bisa kudus. Kita tidak bisa dibenarkan. Kita hanya dibenarkan. Kapan kita kudus? Ketika kita sudah menyatu dengan Dia. Sebelum menyatu kita nggak bisa kudus. Karena yang kudus hanya Dia. Amin. Kita dikuduskan, kita dibenarkan. Ya. Makanya kita tidak hidup dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat lagi. Kita hidup di bawah hukum iman kasih karunia. Justru karena hukum Taurat membuat kita mengerti banyak dosa. 10-10-nya nggak bisa kita. Itu diberikan kepada mereka karena mereka sombong bahwa keselamatan itu adalah hasil upaya mereka. Efesus 5 ayat 29-30, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya. Kita akan dirawat kalau kita bersama-sama, kita ada dalam tubuh Kristus. Lanjut. Ini tolong dicatat baik-baik. Saya cuman ambil sampelnya aja. Apakah kita sudah melaksanakan doa perpisahan Kristus bagi kita semua? Ini ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa khusus yang terpanjang selama ada dalam tubuh fisik. Saya bacakan saja yang intinya. Yohanes 17 ayat 21 sampai 26. Ini berkaitan dengan tubuh Kristus, di mana iblis telah berhasil melakukan tipu daya sehingga apa? Apa yang didoakan kita hianati. Ayat 21, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, dan seterusnya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, dan seterusnya. Ya, saya tidak akan bacakan biar cepat. Jadi Tuhan Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Tetapi apa yang terjadi di dunia ini? Begitu banyak macam aliran, begitu banyak, ada aras apa, ada sinode apa dan sebagainya. Ini mengkhianati doanya Kristus. Ya, jangan kita tersinggung. Jangan kita tersinggung. Kita harus introspeksi diri bahwa membuat Bapa dengan yang lain tidak kenal. Terus doktrin masing-masingnya ada beda-bedanya. Karena organisasi gereja bukan organisasi seperti yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan tadi, kepalanya Kristus, Dia satu, tidak seperti dunia. Ya. Ini doanya, supaya bersatu, supaya menjadi satu, supaya menjadi satu. Yang ada nggak mau bersatu. Kenapa? Ada
ego, dan ego adalah pintu masuknya dosa. Makanya banyak yang tumbang karena masing-masing dengan ininya masing-masing. Ada yang begini, ada yang begini, dan ada yang bilang, oh kalau saya di ini tempat saya tidak. Ya tapi jadi tidak bersatu. Ya, bagaimana kita bisa mau menularkan iman kita kepada orang lain kalau kita sendiri tidak bersatu? Orang bilang, teori, kebanyakan teori. Dan memang kita kebanyakan teori. Makanya dibilang NATO, no action, talk only. Bukan lagu Stuck on You. Catatan, ini adalah doa perpisahannya di Taman Getsemani. Nah, ini orang-orang yang di luar Kristus. Mereka jalan sendiri-sendiri, komandannya sendiri-sendiri. Seperti yang sekarang. Ternyata itu adalah bentuk organisasi dunia. Selalu begitu, beda kan? Ya, kalau dalam Kristus itu organisme. Organisasi ini belajar dari apa? Organ tubuh kita. Isasi adalah cara organ kita berhubungan. Dia belajar di situ. Cuman tidak harmonis. Kenapa? Karena di sini, di dalam suatu organisasi, antara bagian satu dengan yang bagian lain bisa tusuk-tusukan. Ya, karena dia tidak mengenal kasih. Dia tidak ada buah-buah roh. Dia bukan tubuh Kristus. Makanya gontok-gontokan. Apalagi kalau anggarannya beda-beda. Dan rata-rata yang membuat orang berantem pasti urusannya doi. Lanjut. Jadi apa pentingnya kita semua harus menyatu dengan tubuh Kristus? Efesus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan yang memilih, bukan kita. Jadi jangan sok-sokan. Yohanes 15 ayat 16-17. Bukan kamu yang memilih, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah apa? Buah-buah roh. Buah-buah roh. Dia tidak pernah bicara buah mangga, buah apa. Jadi memahami firman Tuhan, pahami dalam makna roh. Jangan dari makna fisik. Bicara keuntungan, ya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka kamu beruntung. Bukan urusan duit. Tuhan tuh nggak punya duit. Makanya mamon itu lawannya Tuhan. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Ya. Makanya Salomo minta apa? Hikmat. Bukan minta doi. Tapi itu bisa dibikin semua. Ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kalau kita menjadi satu tubuh, kita minta baru kita didengar. Kalau tidak satu tubuh, nggak bakal didengar. Ya. Syaratnya satu tubuh harus mau mengaku dan percaya dalam hati, lalu menjaga kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan takut sama dunia, tinggalkan keselamatan. Itu yang terjadi saat ini. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, saya ngomong gini karena saya mengasihi, ya, dengan segala resiko. Bukan saya ngapain juga saya kesini, ya. Dan saya kemana-mana saya nggak pernah diterima uang. Jangan dipikir saya kemana-mana terima uang atau apa, nggak ada. Karena saya memberi contoh bahwa jadikan hidupmu adalah untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Biar saya nanti jadi tukang sapu, nggak masalah, ya. Karena bukan di sini tempatku nanti di sana. Dan saya berharap kita semua bersama-sama menyatulah dalam tubuh Kristus. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, siapa? Kita semua yang setia. Dan mereka itu juga dipanggilnya. Dan kita sudah dipanggil. Cuman setia apa enggak? Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ini penting sekali nih. Kita sudah dibenarkan. Setia enggak? Setianya itu loh, buah-buah roh itu setia, kesetiaan. Dan mereka yang dibenarkannya, nah ini dimuliakannya kalau setia. Kembali lagi, setia enggak? Ya.
Kalau kita nggak setia, nggak ada gunanya. Ya, sia-sia penantian kita. Jadi apakah yang harus sedikit lagi kita lakukan sebagai tubuh Kristus? Ibrani 10 ayat 24-25 difoto biar Bapak Ibu nanti bisa belajar. Dan marilah kita saling memperhatikan. Nah, ini saling memperhatikan kita nih. Jangan ini itu memperhatikan namanya. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, bukan sama-sama kong kali kong untuk perbuatan jahat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, 2 tahun yang lalu, 2 tahun belakangan, kenapa orang tidak menggunakan ayat ini? Ayo, kenapa gereja-gereja nggak gunakan ayat ini? Menjelang hari Tuhan mendekat, kenapa malah ikut-ikutan? Ya, menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ternyata pertemuan ibadah ini bukanlah yang dimaksud seperti pertemuan ibadah rame-rame begini, tapi ibadah. Selama ini kita keliru, kita menganggap inilah ibadah, organisasi seperti ini. Tapi ibadah yang dimaksud adalah terjalinnya hubungan pribadi dengan Dia. Ya, di masa pandemi ini buat saya menjadi berkat. Berkatnya apa? Saya tahu semua kebohongan tipu daya iblis. Mereka untung duit, enggak, saya tahu tipu dayanya. Yang pertama. Yang kedua, saya belajar Bapak Ibu yang dulunya mengandalkan guru sekolah minggu untuk mendidik anak-anaknya, mabok. Begitu dia tidak ada guru sekolah minggu, suruh ngajar anaknya, ayo loh. Dan tidak punya pengetahuan itu. Ya. Itu buat saya berkat. Jadi banyak hal-hal. Ya. Yang sekolah, serahkan sekolah, punya uang. Bayar-bayar, ibu ngajar juga anaknya. Udah bayar, ngajar pula anaknya. Ya. Jadi banyak hal-hal yang kita tahu. Yang pertama ini kita ngandalin pendeta kita yang berdiri di mimbar, begitu dia juga hilang, kalang kabut, bingung kita. Akhirnya apa? Sum, ya kan? Sum sambil tiduran. Ada yang ketawa berarti dia iya, ya kan? Sambil minum kopi. Ini betul apa? Kemurnian iman kita sedang diuji dan digoncangkan dengan apa? Nakut-nakutin. Iblis bagaikan singa yang mau, dia cuma mengaum-ngaum kok, padahal dia di kandang. Cuman karena ketidakmengertian kita, ketidaktahuan kita jadi takut. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, ini yang harus kita kerjakan, amanat agung. Ya, jadi sudah beriman, kerjakan keselamatan. Jangan lupa, ini amanat agung dari Tuhan yang harus kita lakukan. Menularkan iman kita kepada yang lain. Ya. Lalu mengajarkan mereka supaya menjadi murid Kristus. Amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini silakan difoto. Inilah sikap yang harus kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus di akhir zaman. Supaya apa? Tularkan iman kita supaya seluruh dunia bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah namanya. 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar,
ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku,
percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.